Iman keagamaan melawan iman kepada kuasa Injil air dan Roh. Matius pasal 9 ayat 1-17. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan iman kita? Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan iman kita? Haruskah kita melakukan dengan menempatkan iman kita kepada pikiran kita sendiri? Atau haruskah kita menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jelaskan di dalam khotbah hari ini. Yang harus kita sadari di sini adalah bahwa mereka yang hanya setia kepada pemikiran mereka tidak lebih dari pelaku kehidupan keagamaan saja. Jadi, ketika Yesus masih ada di dunia ini, orang-orang Farisi yang adalah jenis orang keagamaan yang demikian juga menyerang dia dan murid-muridnya tentang masalah-masalah ritualistik. Para murid Yohanes Pembaptis juga mempertanyakan Yesus dengan pertanyaan penuh keraguan. "Mengapa kami sering berpuasa tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Sayangnya, kebanyakan orang Kristen masih tetap menjadi pelaku kehidupan keagamaan belaka itu. Sebaliknya, yang Yesus kehendaki bagi kita adalah sama sekali berbeda dengan hal itu. Sebagaimana yang dinyatakan di bagian awal bagian kitab suci hari ini, Yesus adalah Allah yang benar yang bisa memberikan kepada kita pengampunan dosa. Jadi, dia bisa mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Anakku, berbahagialah, dosa-dosamu sudah diampuni." Manakah yang lebih mudah? Mengatakan, "Dosa-dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Keduanya sangat mudah bagi Tuhan kita, tetapi keduanya sangat sulit untuk kita. Semua orang dan semua makhluk mungkin mengatakan hal yang demikian, tetapi pada dasarnya tidak seorang pun memiliki kuasa yang demikian. Semua hal itu mustahil untuk dilakukan oleh makhluk, tetapi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama untuk menghapuskan dosa-dosanya? Semua yang bisa mereka lakukan hanyalah menaikkan doa-doa pertobatan
dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dosa lagi. Lebih dari itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi Yesus ingin memberikan kepada kita pengampunan dosa yang ada di dalam Injil air dan Roh. Yang sangat dikehendakinya adalah agar kita beriman kepadanya dan di dalam Injil air dan Roh. Melalui bagian kitab suci hari ini, Tuhan kita mengajarkan kepada kita perbedaan antara iman kita dalam Injil air dan Roh dengan kehidupan keagamaan belaka. Ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, haruskah kita dipenuhi dengan iman kita kepada firman Allah atau haruskah kita dipenuhi dengan doktrin-doktrin agama saja? Tuhan Allah meminta kita untuk memilih salah satunya. Orang Kristen yang sekedar beragama saja harus menanggalkan pemikiran mereka dan percaya kepada kuasa firman Allah. Iman kita kepada Injil kebenaran, air, dan Roh pada dasarnya adalah berbeda dengan iman buatan manusia yang hanya sekedar ritual dan doktrinal saja. Iman kita yang benar kepada kebenaran Allah dan iman kepada agama duniawi itu tidak sama. Menempatkan iman kita kepada firman Allah adalah memandang ke depan kepada apa yang dilakukan Allah kepada kita, mengikutinya, serta percaya kepada hal itu dengan segenap hati kita. Sebaliknya, menempatkan iman seseorang kepada doktrin keagamaan dunia ini saja adalah menjadikannya sebagai objek pengabdiannya sendiri dan percaya hanya sekedar yang sesuai dengan pemikirannya sendiri. Tetapi iman keagamaan yang demikian bukanlah iman yang sesuai dengan firman Allah. Setia kepada agama duniawi saja artinya setia kepada pemikiran sendiri. Karena itu, kalau seseorang yang setia kepada agama duniawi menginginkan untuk percaya di dalam hatinya kepada Injil air dan Roh yang melaluinya Yesus sudah menyelamatkan kita, maka dia harus terlebih dahulu menanggalkan pemikirannya sendiri. Ini karena Injil air dan Roh Allah adalah berbeda dengan doktrin-doktrin yang dibuat dari pikiran seseorang. Karena orang-orang yang demikian, yang mengikuti dan percaya kepada Yesus berdasarkan kepada doktrin keliru buatan mereka sendiri, tidak terhitung banyaknya orang-orang yang mati secara rohani. Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita harus melakukannya dengan menempatkan iman kita kepada Injil, firman, air, dan Roh. Karena Injil air dan Roh ini adalah firman Allah sendiri. Di sini, kita harus membuat pilihan yang jelas di antara keduanya. Apakah kita mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita berdasarkan pikiran kita sendiri atau berdasarkan Injil air dan Roh yang berasal dari firman Allah? Allah dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa dengan dasar Injil air dan Roh inilah kita harus percaya kepada Yesus. Rekan seiman yang terkasih, iman yang penuh kepada keagamaan itu pada dasarnya sangat berbeda dengan iman dari mereka yang pengabdiannya didasarkan pada iman mereka pada Injil air dan Roh. Ketika kita membaca beberapa catatan tentang orang lumpuh di dalam Injil, menurut Markus pasal 2 ayat 1-12, ada tertulis bahwa ketika Yesus memberitakan firman di dalam sebuah rumah, begitu banyak orang yang berkumpul di dekatnya sehingga tidak ada lagi tempat untuk menampung mereka. Meski di dekat pintu sekalipun. Ke rumah yang penuh sesak inilah 4 orang membawa seorang yang lumpuh di atas pembaringannya. Tetapi mereka tidak bisa mendekat kepadanya karena orang banyak itu. Tetapi bukannya menyerah dalam usaha mereka membongkar atap rumah itu dan mereka menurunkan orang lumpuh di pembaringan itu kepada Yesus. Dengan kata lain, karena tempat itu penuh dengan begitu banyak orang dan keempat sahabat dan orang yang lumpuh itu bahkan tidak bisa mendekat kepada Yesus, mereka harus mengambil langkah yang khusus untuk datang kepada Yesus. Kalau tidak demikian, maka mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membawa orang lumpuh di pembaringan itu kepada Yesus. Demikian juga, ketika kita datang kepada Allah, kita hanya bisa bertemu dengan Dia hanya kalau kita mengambil langkah yang khusus, yaitu dengan menempatkan iman kita kepada firman Allah. Kita harus percaya kepada firman Allah, bahwa Yesus datang ke bumi ini dan menghapuskan segala dosa manusia melalui Injil air dan Roh. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada keselamatan yang dari Allah ini, bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita sekaligus dengan Injil air dan Roh, maka kita bisa sungguh-sungguh dimerdekakan dari segala dosa kita. Setiap orang yang percaya kepada Injil yang benar ini bisa menjadi umat Allah sendiri. Adalah hanya ketika kita dipenuhi dengan iman kepada Injil air dan Roh yang benar ini, sehingga kita bisa pergi dan menghadap hadirat Tuhan kita yang mulia.
Hanya sesudah itu kita bisa datang ke hadirat Tuhan dan memuji Dia. Dan hanya setelah itulah kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Rekan seiman yang terkasih, ketika Anda menghadap Allah, mungkin Anda berpikir bahwa yang paling penting dalam menghadap Dia adalah dengan beberapa jenis kebaikan pribadi atau dengan ketulusan Anda yang paling dalam. Tetapi bukan demikian. Itu hanyalah pemikiran Anda sendiri. Sebaliknya, kita harus menyingkirkan semua keyakinan akan pikiran pribadi kita sendiri. Dan kita harus percaya hanya seturut dengan kebenaran yang tertulis di dalam firman Allah. Mari kita bayangkan untuk sesaat bahwa orang-orang Kristen berdiri dalam dua jalur. Di satu jalur, berdiri mereka yang percaya kepada Yesus dengan pikiran mereka sendiri, dan di sisi yang lain adalah orang-orang yang percaya kepada firman, air, dan roh, yang adalah keselamatan kita. Di sisi yang mana Anda akan berdiri? Kalau Anda berdiri di dalam jalurnya orang-orang yang sekedar beragama, Anda akan menjalani kehidupan yang seturut dengan pikiran Anda sendiri. Kemudian akan menjadi mustahil bagi Anda untuk bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah datang dengan Injil, air, dan roh. Mengapa? Karena orang-orang yang sekedar beragama demikian hanyalah setia kepada pikiran mereka sendiri dan kemudian hanya tunduk penuh dengan perasaan mereka sendiri. Sebagaimana yang diperingatkan oleh para rasul, masih banyak orang-orang Kristen yang menginginkan melakukan kebaikan yang didasari oleh kedagingan mereka. Galatia pasal 6 ayat 12. Adalah karena mereka tidak memiliki ketertarikan kepada kebenaran tentang Injil, air, dan roh, atau tentang bagaimana Allah sudah sepenuhnya menghapuskan dosa-dosa mereka, tetapi hanya setia kepada pengabdian mereka yang saleh. Tetapi tidak peduli bagaimanapun manusia sepenuhnya menundukkan diri kepada pikiran mereka sendiri, mereka masih tetap sangat dikuasai kelemahan untuk datang dan berdiri di hadapan hadirat Allah. Inilah sebabnya orang-orang Kristen yang sekedar beragama saja tidak bisa dengan tepat bertemu dengan Yesus, Juru Selamat sejati. Ketika seseorang sepenuhnya menyerahkan diri hanya kepada kesalehan keagamaan semata, dia tidak memperhatikan kebenaran keselamatan, kebenaran Injil, air, dan roh, dan justru akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemikiran, perasaan, dan tekadnya sendiri. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari kelemahannya akan mencari dahulu firman Injil, air, dan roh, dan meraihnya dengan iman ketika mereka mendapat kesempatan mendengarnya. Orang-orang yang demikian bisa diselamatkan dari segala dosa mereka dengan menempatkan iman mereka kepada kebenaran ini, dan mengucapkan syukur kepada Allah karena kebenaran keselamatan yang sudah digenapinya. Pengampunan dosa kita tidaklah bergantung kepada apa dan bagaimana kita melakukan tindakan daging kita. Sebaliknya, hal itu sangat tergantung kepada iman kita kepada Injil, air, dan roh. Karena itu, kita orang-orang yang diselamatkan lebih memperhatikan akan kenyataan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita sekaligus dengan Injil, air, dan roh. Dan kita mengimani hal ini. Mereka yang memiliki keyakinan akan firman Allah bisa mencapai semakin banyak lagi pemahaman tentang kebenaran Injil, air, dan roh dengan iman. Adalah hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita melalui firman Injil, air, dan roh, sehingga kita bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan berdiri di hadapan Allah. Kita kemudian bisa berenang di dalam samudera kasih karunia Allah dan menjalani kehidupan yang diberkati. Tuhan dibutuhkan hanya oleh orang-orang berdosa yang menghadapi kebinasaan mereka. Rekan seiman yang terkasih, Tuhan kita tidak datang untuk menyelamatkan dari dosa orang-orang yang percaya kepada pemikiran mereka sendiri. Dia mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapakah yang Tuhan katakan dipanggilnya? Dia mengatakan bahwa dia tidak datang untuk memanggil orang-orang yang membenarkan diri sendiri, tetapi orang-orang berdosa. Lalu, siapakah orang-orang berdosa di hadapan Allah? Mereka adalah keturunan Adam yang sudah meninggalkan Allah dan yang sudah terbelenggu di dalam dosa. Tuhan kita tidak datang untuk memanggil orang-orang benar. Ini karena tidak ada orang yang benar bagi dirinya sendiri. Roma pasal 3 ayat 10. Dan sangat benar bahwa Tuhan kita datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang penuh dosa, untuk menjadikan mereka tidak berdosa dan menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah sendiri. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi dalam bagian kitab suci hari ini
adalah agar mereka meninggalkan pemikiran mereka sendiri, datang kepadanya, dan percaya kepada firman-Nya. Tetapi karena orang-orang Farisi itu datang kepada Yesus dengan pemikiran sendiri yang dipenuhi dengan emosi mereka sendiri, bukan untuk mereka Tuhan datang. Tuhan kita tidak datang untuk menyelamatkan dari dosa orang-orang yang berpura-pura benar dan munafik, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang miskin secara rohani, yang jujur dan berterus terang untuk mengakui diri mereka sebagai orang-orang berdosa yang menjadi berduka dan meratapi dosa-dosa mereka, dan yang mendengarkan firman Injil air dan roh dan mempercayainya. Tuhan kita datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa dan kelemahan mereka. Kelemahan semua manusia akhirnya akan dinyatakan semua, karena dia melakukan pelanggaran setiap hari selama dia hidup di dunia ini. Adalah untuk memanggil orang-orang yang demikian dan membebaskan mereka dari semua dosa mereka juga, sehingga Tuhan kita datang. Tuhan kita dengan kata lain datang untuk membebaskan orang-orang berdosa dari segala dosa dan kelemahan mereka dengan memberikan Injil air dan roh kepada mereka. Kita perlu memahami di sini bahwa Tuhan kita tidaklah tertarik kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang sudah menetapkan iman mereka sendiri berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Karena itu, ketika kita datang ke hadirat Allah, kita harus menempatkan iman kita di dalam firman Injil air dan roh. Injil air dan roh mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan disalibkan dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan di sana juga dijelaskan kepada kita bahwa Tuhan akan datang untuk menerima kembali orang-orang yang percaya kepada Injil ini, dan bahwa Dia sudah mempersiapkan kerajaan surga bagi kita. Agar Tuhan kita mengatakan bahwa Dia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan roh, Dia sudah menetapkan hukum keselamatan bagi seluruh umat manusia agar diselamatkan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah tanpa iman kepada Injil ini. Kita harus terlebih dahulu memahami dan percaya kepada Injil yang diberikan Allah kepada kita. Iman apa yang Dia inginkan dari kita, dan berapa banyak dosa-dosa kita yang telah dihapuskannya. Kita harus meninggalkan kehendak kita sendiri dan kemudian percaya kepada kuasa kebenaran Allah. Ketika Anda berkumpul bersama untuk menyembah Allah dan mendengar firman-Nya, jangan salah berpikir bahwa Anda bisa dengan cara tertentu menyenangkan Allah kalau Anda sungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk melayani Yesus dengan baik dan tidak melakukan dosa lagi. Bagi Anda untuk berusaha memperkenankan Yesus dengan kekuatan sendiri, berarti Anda tidak mengenal diri Anda sendiri dan terlalu mengagungkan tekad pribadi Anda sendiri. Kalau demikian cara Anda menjalani kehidupan iman Anda sampai saat ini, maka Anda tidak mengenal iman yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah dari Anda semua. Tuhan kita mengatakan, Aku menghendaki kasih karunia dan bukan korban. Karena kasih karunia-Nya kepada kita, Dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa yang sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, dan kemudian memang menanggung segala dosa kita. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan orang lumpuh dari penyakitnya dengan firman kuasa-Nya sekaligus, Dia sudah menyembuhkan kita dari segala dosa kita sekaligus dengan kuasa Injil air dan roh. Karena kenyataan bahwa Allah kita menghendaki agar kita percaya kepada firman Injil air dan roh dan diselamatkan dari dosa-dosa kita, menjadi tidak cocok dengan kehendak Allah kalau ada manusia yang menyembah Yesus dengan penyembahan karena keinginan pribadi mereka yang didasari hanya oleh pemikiran pribadi mereka sendiri. Bisakah orang yang lumpuh berjalan hanya karena dia memiliki kehendak yang sangat kuat untuk melakukannya? Rekan seiman yang terkasih, meskipun tekad yang demikian dan kehendak itu sangat baik, apa yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri di hadapan Allah, datang dengan rendah hati ke hadirat-Nya, percaya kepada firman Injil air dan roh dari-Nya, dan dengan itu mendapatkan belas kasihan dari-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan firman Injil air dan roh, dan kita harus menjadi anak-anak-Nya dengan iman ini. Kalau kita tidak percaya kepada Injil air dan roh, Injil Allah, dan justru kemudian datang kepadanya dengan iman yang berdasar kehendak pribadi sendiri dan mengatakan, Tuhan, inilah yang akan saya lakukan bagimu. Maka kita akhirnya hanya akan menjadi bingung, percaya kepada pemikiran pribadi kita sendiri dan menjadi sepenuhnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan.
Dengan menempatkan iman kita kepada firman Injil air dan roh, kita harus memiliki keyakinan yang penuh kepada keselamatan kita. Kita harus dipenuhi dengan iman yang percaya kepada firman Injil air dan roh yang mengatakan bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita. Agar bisa demikian, kita jangan sampai membuat doktrin tentang Allah dengan didasarkan kepada pemikiran dan akal budi manusia sendiri. Dan jangan sampai kita datang kepada Yesus dengan menempatkan iman kita kepada doktrin buatan manusia yang demikian. Kalau kita setia hanya kepada pemikiran kita sendiri, penyembahan kita akan layu dalam sekejap, dan akhirnya kita akan mati tanpa mengenal Injil air dan roh. Rekan seiman yang terkasih, hanya ketika Anda dan saya memiliki iman yang kuat kepada Injil air dan roh sajalah kita bisa sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang benar dengan Dia. Bagian kitab suci hari ini menjelaskan agar kita percaya kepada kuasa firman Tuhan kita yang sudah menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Bukankah ini yang dikatakan Allah kepada kita? Kalau iman Anda bukan iman yang sepenuhnya percaya kepada Injil air dan roh, Anda akhirnya akan mati di dalam dosa. Banyak orang cenderung untuk percaya kepada firman Allah melalui pemahaman dan sudut pandang mereka sendiri. Dan ini yang menjadi asal dari doktrin dan pengajaran Kristen yang sekarang ada. Jadi, ketika mereka membaca firman Allah, mereka hanya mengambil pelajaran moral saja dan mengatakan, "Oh, jadi inilah yang harus saya tiru." Mereka bahkan memiliki keyakinan akan keselamatan mereka sendiri dengan dasar doktrin dan pengajaran buatan manusia yang demikian. Tetapi mereka sebenarnya menguburkan kebenaran Alkitab di dalam kebingungan dengan pemikiran duniawi mereka sendiri. Iman yang demikian adalah kekeliruan yang berasal dari pemikiran mereka sendiri. Sebaliknya, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa doktrin buatan manusia yang demikian adalah dasar dari keselamatan kita yang sejati. Kita harus memahami sekarang bagaimana Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita, dan kita harus mengenal kuasa ini. Bukankah kita manusia yang melakukan dosa-dosa pribadi sampai kita mati? Ya, demikian. Namun, Tuhan kita berbicara kepada kita mengenai keselamatan yang sudah menghapuskan dengan firman Injil air dan roh segala dosa yang kita lakukan sampai kita mati. Firman Injil air dan roh ini adalah firman Allah yang membawa kepenuhan pengampunan dosa kepada kita. Inilah sebabnya rekan seiman yang terkasih, kita harus menempatkan iman kita kepada Injil air dan roh ketika kita datang kepada Tuhan kita. Kita jangan sampai datang ke hadiratnya hanya dengan iman keagamaan saja. Dan jangan dipenuhi hanya dengan pengajaran keagamaan saja. Tetapi, sebagaimana yang dikatakan Alkitab kepada kita agar kita dipenuhi dengan roh, kita harus memenuhi diri kita dengan firman Roh Kudus. Rekan seiman yang terkasih, apakah yang seharusnya menguasai pikiran kita? Haruskah kita dikuasai oleh kesalehan keagamaan kita semata? Atau haruskah kita dikuasai oleh Injil air dan roh? Injil yang dengannya Allah sudah menyelamatkan kita semua? Tidakkah kita seharusnya takjub oleh firman keselamatan ini? Allah mengatakan kepada kita bahwa Dia sudah menghapuskan segala dosa kita. Kita harus menyerahkan sepenuh diri kita kepada pekerjaan yang baik untuk memberitakan Injil air dan roh. Dan untuk pekerjaan inilah kita harus berjuang. Iman yang bagaimana yang harusnya memenuhi kita, di mana pikiran kita berada adalah sangat penting di sini. Apakah Anda melakukan dosa atau tidak sampai hari kematian Anda? Tentu saja ya. Apakah Anda sungguh-sungguh memahami hal ini? Dan tidak ragu? Kalau Anda tahu bahwa Anda tidak lebih dari tumpukan dosa saja, maka dengan iman Anda bisa menerima keselamatan Anda melalui Injil air dan roh. Dan jika Anda mengetahui bahwa Yesus sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda dengan Injil air dan roh, maka Anda sekarang sudah mencapai keselamatan yang sempurna, dan Anda kemudian akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka terikat oleh dosa sampai hari kematian mereka. Bahkan adalah karena terlalu banyak manusia yang tidak memahami hal ini, sehingga sedikit sekali yang mencari kebenaran. Kalau tidak demikian, pasti mereka akan mencari Injil air dan roh. Jadi, dengan kata lain, ini berarti bahwa mereka yang tidak mengenal Injil air dan roh adalah orang-orang yang tidak memahami, bahkan sampai kehidupan mereka berlalu. Bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang melakukan segala macam kelemahan. Beberapa orang mendaki gunung untuk berdoa, dan di dalam doa-doa mereka berjanji, "Allah, saya tidak akan melakukan dosa lagi." Ada begitu banyak orang yang berdoa setiap malam membuat tekad yang baru untuk tidak melakukan dosa lagi. Perhatikanlah semua agama di dunia ini.
Para pendiri dan pemimpin dari semua agama itu hanya mengajarkan kepada pengikut mereka untuk menjalani kehidupan yang saleh. Tetapi bagaimana mungkin tumpukan dosa yang demikian bisa menjalani kehidupan yang saleh? Adalah karena mereka tidak memahami bahwa mereka sama sekali tidak mampu menjalani kehidupan yang demikian dan bahwa mereka sedang menjalani kehidupan yang didasari oleh dusta dan kemunafikan. Mereka tidak tahu bahwa semua orang tidaklah berbeda dengan manusia yang memiliki kelemahan yang berdosa sepanjang waktu. Dan karena mereka tidak mengenal kebenaran ini, mereka berusaha begitu keras untuk menjalani kehidupan yang saleh dan kemudian justru menjalani kehidupan yang munafik. Dan dalam prosesnya mendustai para pengikut mereka. Tetapi semua orang, rekan seiman yang terkasih, melakukan dosa sampai hari mereka mati. Kerentanan kehendak manusia itu seperti orang naik sepeda mendaki gunung. Ketika Anda menginjak pedal, Anda naik ke atas bukit itu. Tetapi pada saat Anda menjadi lelah dan berhenti menginjak pedal, kemudian Anda akan mundur dan menuruni bukit. Demikianlah kehendak manusia. Tidak peduli bagaimanapun manusia bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi, bahkan bersumpah demikian, menggigit lidahnya, menuliskan tekadnya dengan darahnya sendiri, menaikkan doa-doa pertobatan, percaya kepada Yesus, dan berjanji untuk setia kepadanya, semuanya akan sia-sia pada akhirnya, karena dia memang terikat oleh dosa. Tidakkah Petrus dan para murid yang lain berjanji tidak akan tidur ketika Tuhan berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Matius pasal 26 ayat 38. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua tertidur. Orang mungkin bertekad bahwa dia tidak akan tidur lagi dan memasang tusuk gigi di kelopak matanya agar tetap terbuka. Tetapi dia akan tetap tertidur bahkan saat matanya masih terbuka. Jadi, Tuhan yang memahami kelemahan daging manusia juga berkata kepada murid-muridnya, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius pasal 26 ayat 41. Orang mungkin sungguh-sungguh bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi dengan lidahnya. Dan dia bahkan mungkin mengikat lidahnya dengan karet. Tetapi dia masih terikat kepada dosa di dalam hati dan lidahnya. Semua manusia berdosa dengan hatinya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hati kita adalah sama dengan dosa-dosa yang kita lakukan dengan daging kita. Kita sebagai manusia terus akan melakukan dosa sampai hari kita mati. Sampai saat kita menghembuskan nafas terakhir kita. Inilah dasar dari hakikat manusia. Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Mungkin Anda bertanya, apa kemudian yang harus saya lakukan? Jalan keluarnya sangat sederhana. Anda harus mencari belas kasihan Allah dan percaya kepada kuasa Injil air dan roh. Dengan istilah lain, Anda harus mengaku kepada Allah demikian. Allah, saya manusia yang terikat oleh dosa sampai saya mati. Ajarkan kepada saya bagaimana Engkau sudah menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya dengan Injil air dan roh. Tolonglah saya untuk memiliki iman kepada kebenaran ini dan dilahirkan kembali. Demikianlah Anda harus meminta pertolongan Allah. Inilah yang harus Anda lakukan. Ada pepatah mengatakan, orang yang sedang tenggelam akan menangkap apa saja, bahkan sehelai jerami sekalipun. Kalau Anda sungguh-sungguh mengakui bahwa Anda adalah makhluk yang tidak berdaya, maka Anda seharusnya menangkap Injil air dan roh dengan segenap hati Anda. Anda harus terlebih dahulu mengaku keberdosaan Anda, dan kemudian dengan hati-hati mendengar kepada apa yang dikatakan Allah mengenai pengampunan dosa kita. Anda kemudian akan diberitahu, "Anakku, berbahagialah, dosa-dosamu sudah diampuni." Sementara Anda mendengar makna yang tersembunyi dari bagian kitab suci hari ini, karena cara Allah menyembuhkan orang yang lumpuh itu pada dasarnya berbicara mengenai pengampunan dosa Anda sendiri. Dengan percaya seperti itu, Anda harus dipenuhi dengan sukacita keselamatan. Anda harus penuh dengan sukacita iman. Kita harus sepenuhnya memahami kuasa Injil dengan mengerti dan mempercayainya. Rekan Kristen yang terkasih, orang lumpuh itu pikirannya baik, tetapi mereka tidak bisa bergerak sekehendak hatinya. Demikian juga, orang-orang di antara kita yang memiliki dosa di dalam hati mereka tidak bisa mengalahkan kuasa dosa, dan sebagai akibatnya, mereka tidak mampu untuk tidak melakukan dosa. Kita manusia adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh hati kita. Nafsu hati kita untuk berbuat dosa adalah sesuatu
yang berada di luar kendali kita. Seseorang yang memiliki dosa tidak bisa hidup saleh, tidak peduli bagaimanapun dia menginginkannya. Dan ketika keadaannya atau orang lain menggodanya, dia tidak bisa tidak melakukan dosa. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa semua manusia itu seperti orang lumpuh yang ada di dalam pembacaan hari ini. Karena itu, kita harus percaya bahwa Allah sendiri menanggung dosa-dosa dunia kita sekaligus dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan sudah membasuhkan semuanya. Kita harus diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada firman Injil air dan roh dengan segenap hati kita. Tuhan kita memikul dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan, membawa semuanya ke kayu salib dan membayar semua hutang dosa itu. Kita harus dipenuhi dengan iman ini. Kita harus dipenuhi dengan iman kita dan percaya kepada Injil air dan roh. Kita harus percaya kepada apa yang dilakukan Allah kepada kita, kepada firman Allah yang mengatakan kepada kita bahwa Allah sendiri dibaptiskan dan mencurahkan darahnya untuk kita, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa kita. Hanya sesudah itu hati kita bisa memiliki kehidupan yang kekal dengan iman, dan hanya sesudah itu jiwa kita bisa dibawa kepada kehidupan. Kita jangan sampai dipenuhi dengan doktrin keagamaan semata berdasarkan emosi pribadi kita sendiri. Yang terlebih dahulu dituntut oleh Allah adalah untuk kita dipenuhi dengan iman kepada Injil air dan roh. Dia menghendaki agar hati kita mengikuti Injil air dan roh dengan setia, dengan segenap hati kita. Bahkan jika Anda memiliki kekurangan dan kelemahan di dalam tindakan Anda, dan bahkan jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, ketika Anda dipenuhi dengan iman kepada Injil air dan roh, Anda bisa berkenan kepada Allah, dan Anda juga bisa membawa keselamatan sejati kepada orang-orang lain. Apakah Anda mengetahui apa yang dikatakan oleh mereka yang dipenuhi dengan emosi keagamaan semata kepada orang-orang yang dilahirkan kembali? Mereka mengatakan, "Engkau menghujat. Anda pikir Anda siapa? Penghujat yang sombong? Apakah Anda tidak memiliki dosa? Siapa Anda sehingga berani mengatakan demikian? Apakah Anda Allah sehingga Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki dosa?" Ketika mereka yang penuh emosi keagamaan memandang kepada mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari air dan roh, mereka berpikir bahwa ada yang salah dengan orang-orang yang dilahirkan kembali itu. Bahkan meskipun tidak ada yang tidak alkitabiah di dalam iman orang-orang yang dilahirkan kembali. Penilaian mereka sangatlah jauh dari kebenaran. Sebaliknya, adalah orang-orang itu yang membuat penghakiman tanpa mengenal Injil air dan roh yang melakukan kesalahan. Orang-orang yang demikian mengatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, "Siapakah Anda sehingga berbicara mengenai pengampunan dosa kepada kami?" Ketika orang yang lumpuh itu dibawa kepada Yesus, Yesus langsung mengatakan kepadanya, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Mungkin Anda tidak punya gambaran mengenai berapa kali Yesus mengatakan hal-hal yang membuat murka mereka yang dipenuhi dengan keagamaan. Bagi orang-orang yang mengaku beragama saja, apa yang dikatakan Yesus terlalu radikal. Karena itu, orang-orang yang penuh dengan pemikiran keagamaan itu mengatakan, "Wow, engkau gila. Apakah engkau Allah? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan siapakah engkau sehingga engkau mengampuni dosa?" Sebaliknya, rekan seiman yang terkasih, orang-orang yang dipenuhi dengan Injil air dan roh mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, Engkau adalah juru selamat saya, Kristus dan anak Allah yang hidup. Engkau adalah pencipta yang menciptakan alam semesta. Engkau adalah Allah sendiri, dan Engkau adalah juru selamat umat manusia yang datang untuk menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Engkau datang ke bumi ini dalam rupa manusia, menerima segala dosa kami manusia dengan dibaptiskan, disalibkan, dan mencurahkan darahmu, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Dan dengan itu sudah menyelamatkan saya dengan sempurna dari segala dosa saya. Engkau adalah Dia yang datang ke bumi ini, hidup selama 33 tahun dan sudah menyelamatkan saya dari dosa-dosa dunia. Tetapi Engkau pada dasarnya adalah Allah sendiri." Ketika mereka yang penuh dengan Injil air dan roh melihat Yesus ini, mereka tidak melihat celah apapun, dan mereka menerima kasih keselamatannya di dalam hati mereka. Tetapi ketika mereka yang dipenuhi hanya dengan doktrin dan pengajaran keagamaan belaka itu melihat Yesus, di sisi lain, dia nampak seperti pemimpin dari semua penyesat. Tetapi bagaimana dengan orang lumpuh dan keempat sahabatnya itu?
Tidakkah mereka datang ke hadirat Tuhan dengan menempatkan iman mereka kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat? Memang demikian, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Allah sendiri. Jadi, ketika Yesus mengatakan, "Dosa-dosamu diampuni, bangkit dan berjalanlah," orang lumpuh itu kemudian bangkit dan berjalan. Ketika begitu banyak orang menggerumuni Yesus, hanya orang lumpuh dan keempat sahabatnya yang sungguh-sungguh membawa permasalahan dosa mereka kepada Yesus dan diselesaikan dengan percaya kepadanya dengan segenap hati mereka. Rekan seiman yang terkasih, mereka yang dipenuhi dengan pikiran keagamaan memang percaya kepada Yesus dalam usaha mereka untuk menjaga moral dan etika mereka, tetapi mereka menganggap hakikatnya sebagai manusia saja. Untuk orang-orang yang demikian, Yesus hanyalah sekedar satu tokoh yang hebat di dalam sejarah dunia. Jadi, mereka tidak percaya kepadanya dengan segala masalah dosa mereka, dan mereka juga tidak bisa menyelesaikannya. Ini karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Tetapi mereka yang dipenuhi dengan Injil, air, dan Roh percaya. Yesus itu Allah sendiri, dan Dia adalah Juru Selamat manusia. Jadi, kalau saya datang kepadanya, masalah dosa, jiwa saya akan diselesaikan. Semua dosa yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan sampai hari kematian saya akan diselesaikan, dan saya akan diampuni dari semuanya itu. Kutuk daging saya kemudian juga akan meninggalkan saya. Tuhan saya akan menyelesaikan semua masalah saya. Dia akan memberkati saya. Adalah karena orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya memiliki iman yang demikian, sehingga mereka membawa dia kepada Yesus. Rekan seiman yang terkasih, ketika Anda sampai kepada iman Kristen, jangan berharap kepada kepenuhan dari emosi keagamaan Anda sendiri. Ini hanyalah sekedar percaya kepada agama duniawi saja, tidak memiliki iman yang sebenarnya. Untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah terlebih dahulu menyelesaikan masalah dosa Anda. Ketika Anda memiliki dosa, Anda bisa dikeluarkan dari masalah ini hanya ketika Anda meletakkan masalah ini di hadapan Yesus. Dan ketika Anda memiliki masalah lain di dalam daging Anda juga bisa dilepaskan dari masalah itu hanya ketika Anda meletakkannya di depan Yesus. Tidak lain dari iman yang benar inilah yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Dengan menempatkan iman Anda kepada Yesus sebagai juru selamat Anda bisa dilepaskan dari semua masalah Anda. Bagi kita untuk percaya kepada Yesus, dengan kata lain, adalah menempatkan iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Yesus itu pada dasarnya adalah Allah sendiri, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan ini, Dia akan mendengar dan menjawab kita. Iman kita terletak kepada kebenaran bahwa Tuhan dengan dibaptiskan di sungai Yordan dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, membereskan segala dosa kita, semua rasa malu kita, dan semua kutuk kita. Rekan seiman yang terkasih, ketika Anda melanjutkan kehidupan iman Anda, saya mendorong Anda masing-masing untuk menempatkan iman Anda kepada Injil, air, dan Roh. Saya meminta agar Anda semua memiliki iman yang penuh kepada Injil ini. Saya berharap bahwa masing-masing Anda akan dipenuhi dengan Roh Kudus dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Adalah kerinduan saya yang paling dalam bahwa Anda semua akan sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepada Injil ini. Meskipun kita tidak bisa sempurna di dalam perbuatan kita masih bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dengan iman. Kita bisa dipenuhi dengan iman kita kepada Injil, air, dan Roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ada tertulis di dalam lagu pujian, "Aku tidak bisa mengatakan kapan itu terjadi. Damai sejahtera ini ada di dalam hati. Tetapi ini yang aku tahu, hatiku dipenuhi ketentraman yang baru dan menyegarkan." Kita bisa penuh dengan iman setiap saat, bahkan jika kita di kamar kecil, karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita dengan baptisan dan darahnya. Kita sungguh-sungguh bersyukur atas hal ini. Rekan seiman yang terkasih, bagaimana pandangan manusia terhadap Anda bukanlah masalah di sini. Tetapi, apa yang dikatakan Yesus itulah yang terpenting. Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia mengasihi Anda, dan Dia sudah menghapuskan segala dosa Anda. Bahwa Anda adalah anak-anak Allah, bahwa Dia akan menyertai Anda sampai akhir zaman, dan bahwa Dia akan memberkati Anda semua. Untuk memelihara perkataan Allah kepada Anda di dalam hati Anda, dan percaya kepada hal itu adalah kepenuhan iman yang sejati. Apakah Anda hanya menjalani kehidupan keagamaan Anda, di mana Anda terpaksa harus pergi ke gereja,
hanya karena hari Minggu sudah tiba, di mana Anda memberikan persembahan, menyanyikan beberapa lagu, berpura-pura suci, menjalankan semua formalitas ritual yang ada, menyapa sesama anggota gereja, lalu berbalik dan kembali ke rumah? Menjalani kehidupan keagamaan yang demikian dan setia kepada formalitas keagamaan bukanlah iman yang Yesus inginkan dari Anda. Anda harus dipenuhi dengan iman Anda di dalam kebenaran Injil air dan Roh. Kehidupan iman Anda haruslah setia terlebih dahulu kepada firman Allah. Rekan seiman kudus yang terkasih, kita harus menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan iman kepada firman Allah. Anda harus dipenuhi dengan firman Allah. Di dalam hati mereka yang dipenuhi dengan firman Injil air dan Roh, ada keyakinan yang tidak terkalahkan bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa mereka dan bahwa Dia memang sangat mengasihi mereka. Tidak peduli di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan, orang-orang yang dipenuhi dengan iman kepada firman Allah tidaklah memiliki masalah. Tetapi bagi orang-orang yang belum dipenuhi dengan iman yang demikian dan hanya memiliki iman doktrin keagamaan saja, iman mereka semua akan sia-sia, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Mereka yang percaya kepada Tuhan kita sangat mengagungkan Dia, dan berkenan kepadanya adalah mereka yang datang ke hadapan Allah dengan percaya kepada firman Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Adalah orang-orang yang demikian yang imannya berkenan kepada Allah, dan kepada orang-orang yang demikian Allah memberikan berkat-berkat keselamatan dan semua berkat yang lainnya juga. Kepada orang-orang yang demikian Allah memberikan iman atas iman mereka dan berkat atas berkat mereka. Tidakkah Anda juga ingin menjadi seperti mereka? Bagaimana kemudian kita harus menjalani kehidupan iman kita? Kita harus dipenuhi dengan firman Injil air dan Roh, sementara kita menjalani kehidupan iman kita. Inilah berita di dalam bagian kitab suci hari ini. Bahkan meskipun kita tidak mendiskusikan bagian itu ayat demi ayat, kita tahu dan percaya bahwa adalah karena orang lumpuh itu penuh dengan iman, sehingga masalah dosa-dosanya kemudian diselesaikan. Bagaimana dengan Anda? Tidakkah Anda juga seperti orang yang lumpuh itu? Tidakkah Anda memiliki masalah dosa? Sudahkah Anda dipenuhi dari segala dosa yang ada di dalam hati Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa Anda dengan Injil air dan Roh? Untuk percaya kepada hal ini, rekan seiman yang terkasih, adalah iman yang benar, dan tidak lain dari hal inilah yang menjadi keselamatan Anda. Apakah Anda dipenuhi dengan firman Tuhan yang mengasihi Anda? Inilah yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Kita harus senantiasa memelihara di dalam hati kita dan percaya kepada hal itu saat kita menjalani kehidupan kita. Meskipun saya tidak bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan saya sendiri, saya masih percaya kepada firman Tuhan dengan segenap hati saya. Jadi, adalah pengharapan saya bahwa Anda juga masih akan percaya dengan segenap hati Anda untuk dipenuhi dengan iman, diberkati karena iman Anda, meninggalkan segala kepenuhan formalitas keagamaan, dan kemudian memiliki kepenuhan iman di dalam firman Allah. Yesus tidak hanya menghapuskan dosa-dosa orang yang lumpuh itu saja, tetapi Dia juga menyembuhkannya dari kelemahan dagingnya. Apa maksudnya bagi kita? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang telah menerima pengampunan dosa di dalam rohnya juga diberkati dalam tubuh oleh Tuhan kita. Semua orang tua mengasihi anak-anak mereka. Siapa yang membenci anak-anak mereka sendiri dan mengutuk mereka? Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya, mengasihi kita melebihi deskripsi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, mari kita semua percaya bahwa Allah mengasihi kita dan memberkati kita pada waktunya, karena Dia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk memiliki iman kepada firman Injil air dan Roh ini dan menyelesaikan semua masalah dosa Anda. Adalah pengharapan dan doa saya agar Anda semua menjalani kehidupan Anda dengan iman, dengan memiliki iman yang penuh kepada Injil keselamatan dan untuk melepaskan diri dari agama-agama duniawi ini.